Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Triutami Dewi, kelas 3A dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Kali ini kita akan membahas epidemiologi penyakit menular tentang waterborne disease. Waterborne disease adalah penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, di mana air minum tersebut mengandung kuman patogen. Penularan patogen ini terjadi saat menggunakan air yang terinfeksi untuk minum, menyiapkan makanan, dan mencuci pakaian, dan lain-lain. Banyak negara berkembang yang tidak memiliki instalasi pengelolaan air yang layak, terutama di daerah pedesaan. Di beberapa tempat, ketersediaan air sangat langka, sehingga orang tidak punya waktu atau uang untuk membeli pemurni air atau mekanisme pengelolaan air lainnya. Mayoritas penyakit yang ditularkan melalui air di seluruh dunia, terutama menyerang anak-anak untuk kebersihan yang buruk dan kekebalan yang lemah. Sebagian besar penyakit ini mengancam jiwa. Pengetahuan tentang berbagai jenis penyakit yang ditularkan melalui air telah menjadi yang terdepan dengan munculnya globalisasi selama beberapa dekade terakhir. Beberapa mikroorganisasi patogen yang sebelumnya tidak diketahui menjadi fokus penelitian utama di bidang ini. Contoh kasus dari waterborne disease adalah diare. Diare menjadi suatu masalah yang masih sering terjadi di berbagai negara, terutama negara berkembang. Penyakit diare merupakan pengeluaran feses yang tidak normal, ditandai dengan peningkatan volume dan keenceran feses serta frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari atau pada neonatus lebih dari 4 kali sehari dengan atau tanpa lendir darah. Anak yang terkena diare akan mengalami dehidrasi dan akan mengakibatkan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh dapat terbuang, sehingga pertumbuhannya tidak dapat optimal. Ada beberapa yang mempengaruhi kejadian diare pada anak, yaitu faktor lingkungan, faktor sosiodemografi, dan faktor perilaku. Faktor lingkungan yaitu kebersihan lingkungan meliputi perumahan, pembuangan kotoran manusia, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, dan saluran pembuangan air limbah. Faktor sosiodemografi terdiri dari pendidikan dan pekerjaan orang tua, serta umur anak. Faktor perilaku yaitu pemberian ASI eksklusif dan kebiasaan mencuci tangan serta mencuci buah dan sayur sebelum dikonsumsi. Cara penularan diare. Penularan terjadi ketika kita menggunakan air yang sudah tercemar oleh kuman penyebab diare atau meminum air yang kurang matang, tidak mencuci tangan dengan bersih. Cucilah tangan dengan bersih ketika sudah membersihkan feses anak yang terinfeksi diare, karena ditakutkan dapat mengkontaminasi barang-barang lainnya yang kita pegang. Upaya pengendalian diare. 1. Mencuci tangan. 2. Membersihkan tangan dengan sabun dan bilas dengan air bersih. 3. Mengonsumsi makanan yang sudah dimasak. 4. Minum air matang. Faktor resiko diare. Pada dasarnya, diare kronis ini disebabkan oleh gangguan pada saluran pencernaan yang biasa disebabkan oleh berbagai hal. Akan tetapi, diare kronis pada anak paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit. Infeksi ini umumnya disebabkan oleh karena kebersihan lingkungan dan sanitasi yang buruk. Faktor resiko yang bisa memicu diare kronis yaitu 1. Gangguan pada usus besar, 2. Alergi, 3. Keracunan makanan, 4. Gangguan penyerapan makanan. Kebijakan nasional program penanggulangan diare yang dilakukan yaitu tata laksana penderita diare, surveillance epidemiologi, promosi kesehatan, pencegahan diare, pengelolaan logistik, pemantauan dan evaluasi,
Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu penyediaan obat-obatan untuk penderita diare. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak puskesmas untuk mengatasi peningkatan kasus diare, yaitu penyehatan lingkungan dan penyuluhan di setiap umur baik balita sampai dengan lansia dengan menggunakan poster, leaflet, lembar balik penyuluhan dan memberikan pelatihan kepada kader posyandu. Sedangkan penyehatan lingkungan yang dilakukan oleh petugas kesehatan lingkungan yaitu memeriksa kantin sehat di sekolah, memeriksa air bersih di masyarakat, penyuluhan dengan pengelolaan sampah yang baik dan mengawasi kepemilikan jamban. Kebijakan internasional. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, dipublikasikan 5 lintas penata laksanaan diare. Antaranya, pemberian cairan yang adekuat, pemberian suplemen zinc, lanjutan nutrisi sesuai pemberian antibiotik bila diperlukan, dan edukasi orang tua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.